siswa sekalian, mudah-mudahan sehat semuanya. Pada pertemuan ini kita akan belajar masalah penyediaan udara bertekanan sebagai lanjutan dari materi minggu lalu, masalah fluida untuk mata pelajaran robotik, sistem robotik kelas 11 mekatronik SMK Negeri 3 Tanjung Pinang. Baiklah, kita mulai dengan penyediaan udara bertekanan yang bersih dan kering. Sebagai ilustrasi digambarkan pada slide pertama, ada sebuah penghasil udara bertekanan mulai dari kompresor, nanti ada sistem air service unit, ada PLC-nya, ada katup-katupnya, ada silinder. Ini sebagai ilustrasi pertama, bahwa nanti inilah akan kita pelajari. Berikutnya, sistem pengendalian udara bertekanan diperlukan untuk menjamin keandalan sistem pneumatik. Sistem harus menjamin udaranya yang berkualitas, termasuk di dalamnya adalah udara yang bersih, kering, dan tekanan yang tepat. Udara bertekanan diperlukan atau diperoleh dari kompresor, kemudian dialirkan melalui beberapa elemen sampai mencapai pemakai. Perhatikan sistem pengendalian udara bertekanan pada gambar berikutnya. Sistem terdiri dari kompresor udara, kemudian tangki udara, pengering udara, saluran udara, dan tempat pembuangan untuk kondensasi, serta unit pemeliharaan atau pelayanan udara yang terdiri dari filter udara, pengatur udara, tekanan, dan full mask. Nah, gejala apa yang tampak pada persiapan udara yang kurang baik? Jenis dan penempatan kompresor turut mempengaruhi kadar partikel debu, minyak, dan air masuk ke dalam sistem. Persiapan udara yang kurang baik akan mengakibatkan sering menimbulkan gangguan dan menurunkan daya tahan sistem pneumatik. Yang pertama adalah keausan yang cepat pada seal atau elemen yang bergerak dalam katup dan silinder. Yang kedua, katup beroli. Katup beroli itu maksudnya adalah katup adanya oli. Kemudian yang ketiga adalah peredam suara kotor. Pada slide berikut diperlihatkan bahwa ada dua gambar. Yang sebelah kiri itu ada keterangannya air dilimpahkan atau dimasukkan ke dalam jerigen melalui corong. Yang sebelah kanan ada air juga tapi dalam jumlah yang sedikit. Ini berbeda penempatannya. Yang sebelah kiri ini berada pada kompresornya. Ini adalah air dari pembuangan kompresor akibat kondensasi. Yang sebelah kanan adalah air yang timbul akibat adanya penyaring udara atau pengeringnya, sehingga terjadi embun kemudian menetes menjadi air pada saringan atau filternya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah dari mana datangnya air tersebut? Nah, kita masuk pada komponen-komponen yang berkaitan dengan air service unit. Yang pertama adalah kompresor. Kriteria pemilihan kompresor, yang pertama itu dari desainnya, kemudian tipe penggeraknya, kemudian kapasitas penyimpanan udaranya, kemudian pendinginan, kemudian kondisi dan lingkungan instalasi, perawatan, dan terakhir adalah masalah biaya. Kemudian macam-macam kompresor itu, klasifikasi kompresor tergantung pada tekanannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kompresor pemampat dipakai untuk tekanan tinggi. Yang kedua, blower atau peniup dipakai untuk tekanan agak rendah atau sedang. Kemudian fan atau kipas dipakai untuk tekanan sangat rendah.
Berdasar cara pemampatannya, maka kompresor dapat bagi menjadi yang pertama namanya jenis turbo atau aliran. Jenis ini menaikkan tekanan dan kecepatan gas dengan gaya sentrifugal yang ditimbulkan oleh kipas atau impeller, atau dengan gaya angkat yang ditimbulkan oleh sudu-sudu. Sudu-sudu itu adalah kipas dalam susunan yang rapat. Kemudian jenis perpindahannya atau displacement. Jenis ini menaikkan tekanan dengan memperkecil atau memanfaatkan volume gas yang diisap ke dalam silinder atau stator oleh sudu. Jenis perpindahan terdiri dari jenis putar atau piston putar dan jenis bolak-balik atau torak. Jenis perpindahan terdiri dari pertama namanya kompresor piston. Piston menarik udara melalui katup isap pada langkah turun, memempatkannya pada langkah naik, dan mendorongnya keluar melalui katup tekanan. Daerah tekannya satu tahap sampai 600 kilo pascal atau setara dengan 6 bar. Kemudian dua tahap sampai 1500 kilo pascal atau setara dengan 15 bar. Kemudian yang kedua adalah kompresor sekrup. Udara diisap melalui lubang isap dan dipindahkan aksial melalui dua propeller dengan kecepatan tinggi untuk mendapatkan tekanan. Kemudian di daerah tekanannya hanya satu, yaitu sampai 1000 kPa atau setara dengan 10 bar ya. Kemudian komponen yang kedua adalah tangki. Fungsi tangki untuk mendapatkan tekanan konstan pada sistem pneumatik dengan tidak mengindahkan beban yang berfluktuasi. Kedua, penyimpanan atau tandon udara sebagai emergency supply bila sewaktu-waktu ada kegagalan kompresor, beban pemakaian yang tiba-tiba besar. Kemudian yang ketiga, ruang yang cukup luas dari tangki akan mendinginkan udara. Oleh karena itu, penting bagi tangki di bawah dipasang kran untuk membuang air kondensasi. Komponen-komponen tangki dilihat dari gambar ini. Yang pertama ada namanya manometer. Yang kedua ada lagi termometer. Yang ketiga katup pembatas tekanan. Kemudian katup pengatur tekanan. Ada pembuangan air, ada pintu tangki. Berikutnya pemasangan tangki. Tangki udara dapat dipasang secara vertikal dan horizontal. Di gambar ini terlihat kalau dipasang dia vertikal, maka tangkinya posisinya seperti ini. Meternya ada di samping, kemudian outputnya ada di atas, kemudian di bawah ada lubang pembuangan, kemudian inilah lubang masuk dari kompresornya. Yang sebelah kanan dipasang horizontal, meternya ada di atas, kemudian lubang pembuangan juga ada di atas, lubang masukannya dari samping, kemudian keran pembuang air kondensasinya berada di bawah tangki. Kemudian keempat, pemilihan ukuran tangki. Pemilihan ukuran tangki udara bertekanan tergantung dari yang pertama adalah volume udara yang ditarik ke dalam kompresor, kemudian pemakaian udara konsumen, kemudian udara atau ukuran saluran, kemudian jenis dari pengaturan siklus kerja kompresor, kemudian penurunan tekanan yang diperkenankan dari jaringan saluran. Hal lain yang harus diperhatikan dalam pemilihan tangki udara adalah pertama adanya penunjuk tekanan atau manometer. Ini sesuai dengan yang komponen yang tadi.
Kemudian penunjuk temperatur, termometer. Ada lagi katup relief. Terakhir pembuangan air. Pintu masuk. Ini semuanya ada pada tangki yang seperti diuraikan tadi. Pengering udara. Kondisi udara bertekanan. Udara yang dihisap kompresor selalu mengandung uap air. Kadar air ini harus ditekan serendah mungkin. Suhu dan tekanan udara menentukan kadar kelembaban udara. Makin tinggi suhu udara, makin banyak kadar uap air yang dapat diserap. Apabila titik jenuh dari kelembaban udara mencapai 100%, maka airnya akan menetes. Lanjutannya, akibat air kondensasi dalam sistem pneumatik. Air kondensasi ini jika tidak dikeluarkan akan mengakibatkan adanya korosi dalam pipa. Kemudian korosi pada katup, korosi pada silinder, dan elemen-elemen lain yang dialiri oleh udara tersebut. Ini akan menambahkan biaya pemakaian dan perawatan. Kemudian mencuci pelumas oli pada elemen yang bergerak. Kemudian mengganggu fungsi kontak dari katup. Kemudian mencemarkan dan merusak hal tertentu, misalnya pada industri makanan dan pengecatan. Demikian materi pada pertemuan ini. Untuk selanjutnya nanti para siswa dapat melihat materi lanjutan. Sebagai tambahan bacanya sudah dikirim melalui Google Classroom. Kemudian tugasnya nanti akan diberikan pada pertemuan berikutnya pada tanggal 10. Memang dia jadwalnya tandanya merah, tapi masalah itu hanya tugas saja, mudah-mudahan dikerjakan. Kita beri waktu jam 8 sampai jam 11 malam. Jadi cukup lama waktunya, terserah kawan dikerjakan dengan ketentuan mau dikerjakan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.